disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia itu telah merobohkan bangunannya, dan bangunan ini adalah al-Islam. Bangunan ini adalah al-Islam. Sebagaimana disebutkan di sini, walladzi yakhruju bil insan min dairatil kufr wa yastahiqu 'alaihi al-jannah wal mub'ad min an-nar bil bina'i al-muhtaqam qa'im 'ala usul wa qawa'id thabitah wa yubayyin anna hadhihi al-qa'id allati qama 'alayha wa tamma hiya. Artinya apa? Seseorang itu akan disebut sebagai seorang muslim yang sesungguhnya apabila dia melakukan 5 perkara ini. Ya, sehingga nanti dia itu adalah orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan surga kepada orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama, fondasi yang pertama, rukun yang pertama, seseorang itu menjadi disebut sebagai seorang muslim adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi. Artinya apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya al-iqrar bi wujudillahi ta'ala wa wahdanihi. Al-iqrar, ya, mengakui, bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bi wujudillah. Bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته, dan membenarkan, bersaksi bahwa dirinya itu membenarkan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi yang Allah berikan sebuah risalah untuk beliau dan seluruh umatnya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah bangunan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita harus menjalankan konsekuensinya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan kesaksian kita tersebut. Ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan kesaksian kita tersebut. Barangkali ada orang dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dia mengaku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ternyata perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ikrarkan, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang bersaksi bahwa ilah itu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali dan banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ya, tapi ketika dia menginginkan sesuatu, dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan dirinya dari agama Islam, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislaman dirinya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus taat, harus tunduk, ya, terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membela terhadap kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengagungkan seluruh ayat-ayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan
disembah dengan benar kecuali Allah. Kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ini harus selalu kita jaga, harus selalu kita tingkatkan, ya, harus selalu kita jaga dan harus selalu kita tingkatkan. Karena keimanan seseorang itu bisa mudah, keimanan seseorang itu bisa mudah. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat mudah kalau tidak kita jaga, tidak kita rawat. Bagaimana cara menjaga keimanan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita orang-orang yang beriman? Ya. Yang pertama, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah teguhkan hati kita di atas keimanan tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil kita menjadi orang-orang yang beriman. Keimanan ini adalah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa kita katakan keimanan itu adalah kenikmatan yang terbesar? Karena tanpa keimanan semua bentuk kenikmatan tersebut tidak berarti bagi kita. Ya, semua bentuk kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang tidak ada artinya. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan seluruh amal-amal yang dilakukan oleh manusia yang tidak dibangun di atas keimanan, maka amal-amal tersebut selesai di dunia ini saja, tidak akan berlanjut. Selesai. Berarti dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan kebaikan kelak di akhirat nanti. Tapi kalau kebaikan amal saleh itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, semuanya akan menjadi kebaikan yang sifatnya abadi, akan berubah menjadi kenikmatan yang sifatnya abadi. Dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufiknya kepada kita, Allah jaga keimanan kita. Ya, berbanyaklah doa Allahumma tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, hatiku di atas agama. Terus sebanyak doa. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita menjadi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali tidak ada orang yang paling memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka dari itu kenikmatan yang agung ini harus kita rawat, harus kita jaga. Ya, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus hadiri majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu yang dijelaskan di dalamnya Al-Quran Al-Karim, yang disebutkan di dalamnya As-Sunan An-Nabawiyah. Karena jemaah sekalian, hati kita ini lemah. Kita itu membutuhkan suplemen. Kita itu membutuhkan suplemen yang berupa untayan-untayan nasihat. Dan tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihat yang kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan segan-segan kita meluangkan di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Ya, majelis ilmu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Karena mereka akan senantiasa mendoakan ampunan bagi mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, dan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kemudian yang kedua, setelah seseorang itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang kedua adalah iqami as-shalah, mendirikan salat. Ini adalah rukun yang kedua. Seseorang tidak akan pernah disebut sebagai seorang muslim kalau dia tidak mendirikan salat. Ya,
Maka sebagai para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, apapun alasannya, apapun alasannya, dia mengingkari bahwa salat itu tidak wajib. Nah, dia mengingkari dengan kewajiban salat atau tidak, maka sebagai para ulama mengatakan orang yang seperti ini dihukum telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa salat itu adalah sebuah ibadah yang menjadikan kita itu dianggap sebagai Islam atau tidak, tolak ukur bagi seorang Muslim. Al-ahdu bainana wa bainakum as-salah. Al-ahdu bainana wa bainakum as-salah. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semuanya bahwa yang membedakan orang-orang Muslim dan orang-orang kafir itu adalah salat. Ya, itu yang membedakan kita dan orang-orang non-Muslim. Iqamus shalah. Apa yang dimaksud dengan iqamus shalah tersebut? Al-muradu al-muhafadhu 'ala as-salati wal qiyam biha 'ala awqatiha. Yang disebut dengan iqamus shalah adalah selalu menjaga salat, kemudian mendirikan salat pada waktunya, mendirikan salat pada waktunya, wa ada makan dan syurutiha wa arkaniha, dan menunaikan ibadah salat sempurna dengan menunaikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, wa mura'atu adabiha wa sunaniha, dan menjaga adab-adab dalam menunaikan salat dan sunnah-sunnahnya, hatta tu'tiya samaraha fi nafsi muslim fayadkhul fahsya wal munkar, sampai pada akhirnya seorang muslim itu akan mendapatkan buah daripada salatnya tersebut, yaitu dia mampu meninggalkan fahsya, perkara-perkara yang keji, wal munkar, dan kemungkaran. Jadi buah daripada orang-orang yang dapat mendirikan salat dengan baik dan benar, dia itu dapat meninggalkan perkara-perkara yang keji. Dia dapat meninggalkan perbuatan zina. Dia dapat meninggalkan perkara-perkara yang kotor. Kemudian dapat mencegah seseorang dari kemungkaran. Jangan sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kalau diri kita masih ada kecondongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan keji, kemudian untuk melakukan kemungkaran, tanyakan kepada diri kita. Jangan-jangan sholat kita selama ini tidak benar. Jangan-jangan sholat kita selama ini hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban saja. Sama sekali kita tidak indahkan. Sama sekali tidak kita penuhi, sama sekali tidak kita tadabburi ketika kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena sholat yang benar itu mampu menjadikan seseorang meninggalkan segala macam bentuk fahsya dan kemungkaran tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikan salat, sesungguhnya salat itu mampu mencegah seseorang dari fahsya, perbuatan yang keji dan kemungkaran. Wassalat syi'arul muslim. Jangan sekali salat ini adalah syi'ar bagi seorang muslim. Wa unwanul mu'min, dan dia adalah tanda bagi seorang yang beriman. Contohnya yang harus dibangunkan, yang harus dibangunkan. Nah, jadi salat ini adalah syi'arul muslim, syiar, tanda. Wa unwanul mu'min, dia itu syiar dan tanda bagi seorang muslim dan seorang mukmin. Salatnya. Jangan sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Makanya kalau ada saudara kita
setiap kali azan dia datang ke masjid, maka kita dapat menyaksikan bahwa dia itu adalah orang yang baik, bahwa itu adalah orang yang baik. Karena kita itu hanya bisa menghukumi seseorang dari zahirnya. Adapun dalamnya, batinnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada orang yang sholatnya bagus, dia senantiasa menunaikan sholat 5 waktu, tapi ternyata dia itu masih suka melakukan kemungkaran, dia itu masih suka melakukan perbuatan fahsya, perbuatan yang keji, maka yang seperti ini perlu melihat kembali sholatnya. Jangan-jangan dia itu ketika sholat sama sekali tidak memahami apa yang dia sedang lakukan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah memiliki dan memahami fikih berkaitan dengan sholat dengan benar, dan memahami apa saja yang sedang kita baca dalam sholat kita tersebut. Ya, memahami seluruh ibadah yang kita lakukan itu hukumnya fardu ain. Jadi kita semuanya ini harus paham benar tentang fikih sholat. Ya, harus paham benar tentang fikih sholat. Maka ada yang berbeda kita adalah fikih sholat tersebut. Adik-adik yang sekarang sudah di pesantren, ya, sudah mempelajari fikih sholat tersebut, kalau ketika keluar dari pesantren, itu harus mendakwakan kembali fikih sholat tersebut kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada temannya, kepada masyarakatnya, kepada komunitasnya, ya, agar semakin banyak orang-orang yang paham tentang sholat tersebut. Mulai dari takbir hingga salam, usahakan apa yang sedang kita baca saat kita sholat itu kita paham dan maksudnya. Ya, jangan sampai kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas gerakan saja. Kita tidak memahami apa yang sudah kita baca, kita tidak memahami apa yang sudah kita lakukan. Ya, ketika kita sholat itu kita sudah mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya kita tidak diperkenankan berbicara dengan siapapun itu ketika kita sedang menunaikan ibadah sholat. Bolehkah kita sholat kemudian kita sambil berbicara dengan orang? Ya, ini tidak boleh. Karena dari itu dapat membatalkan sholat kita. Bahkan ketika kita sholat kita harus dalam keadaan yang suci. Tidak boleh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berlumuran najis, ya, atau dalam keadaan junub, dalam keadaan junub belum mandi besar. Maka itu semuanya akan menjadikan sholat kita tidak sah. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang menentukan seseorang itu muslim atau kafir. Itu ibadah sholat, jemaah sekalian. Ya, makanya membedakan antara kita dengan orang-orang muslim adalah sholatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baina al-mar'i wa baina syirki wal kufri tarkus sholati. Yang membedakan antara seseorang dia itu syirik dan dia kufur, adalah tarkus sholat, adalah meninggalkan sholat. Artinya apa di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita itu bisa melihat seseorang itu syirik, musyrik atau kafir, lihat dia itu meninggalkan sholat atau tidak. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia itu adalah seorang musyrik dan seorang kafir. Ini adalah hadis yang diberikan oleh para ulama bahwa seorang musyrik tidak diperkenankan sama sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu tersebut, maka dia dihukum sebagai seorang yang telah keluar dari agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain beliau mengatakan as-salatu 'inda ad-din, salat
sholat ini adalah yang agama. Nah, kalau seseorang beragama kemudian dia tidak sholat, maka dia telah merobohkan agamanya tersebut. Ya, jadi meninggalkan sholat itu besar jemaah sekalian. Sebagai seorang Allah mengatakan dosa yang dapat membuat seseorang dari agama Islam. Jadi adik-adik sekalian, ketika sudah dengar azan, ya, dipesankan ataupun nanti sudah pulang ke rumah, ya, sedang liburan misalnya, maka tidak perlu lagi ada orang tua kita mengingatkan kita, pulang sholat. Tidak perlu orang tua kita mengingatkan kita seperti itu. Karena kita sudah tahu bahwa sholat ini adalah tolak ukur agama kita. Kita disebut sebagai seorang muslim atau tidak ini dapat ditentukan dari sholat kita. Ya, maka kita sholat usahakan melakukan dengan sekhusyuk mungkin. Ya, sebagian ulama menjelaskan kepada kita sholat yang khusyuk itu adalah ketika kita mampu melupakan segala-galanya yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita tersebut. Yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahamilah dengan baik ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta, dan seterusnya. Fahami dan resapi setiap ungkapan kalimat yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca surah-surah selain Al-Fatihah, ya. Kemudian ketika kita ruku, kemudian ketika kita i'tidal, kemudian ketika kita sujud, bangun dari sujud, itu di antara dua sujud ketika kita tahiyat, semuanya itu adalah doa dan semuanya itu adalah bentuk pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata setiap sholat kita adalah sholat yang khusyuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholat kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. إعطاء نصيب معين من المال ممن ذلك النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب والأداء للفقراء والمستحقين. Ya. Memberikan bagian tertentu dari harta, harta yang sudah mencapai nisab. Harta yang sudah mencapai nisab. Jadi bapak-bapak penting sekali. Ya. Banyak kaum muslimin yang buka sama sekali tentang zakat. Padahal zakat ini salah satu rukun Islam. Ada yang menganggap bahwa zakat itu hanya zakat fitri. Padahal zakat itu ada zakat mal. Zakat mal. Seseorang memiliki harta ratusan juta dalam keluarga ini. Dia berdagang, memiliki benda yang begitu banyak, tapi setiap tahun tidak pernah mengeluarkan zakat mal. Maka orang yang seperti ini telah akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah melakukan dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Zakat mal itu, ya, berupa emas yang kita miliki, perak yang kita miliki, dan uang yang kita miliki. Kalau sekarang kita bisa menilaikan kurang lebih 75 hingga 80 juta kurang lebih. Nisabnya emas, ya, dan yang disetarakan dengannya seperti uang. Seseorang memiliki uang kurang lebih 80 juta. Kemudian uang ini masih dalam waktu sekali, maka tahun yang berikutnya ini dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi semua uang yang dia miliki dihitung, harus dihitung. Makanya kita itu harus memiliki catatan. Kapan harta kita itu sudah mencapai nisab?
kemudian kita tunggu setahun, berkurang atau malah bertambah. Kalau bertambah berarti nanti itu ada zakatnya dan uang yang kita miliki tahun berikutnya tersebut. Jadi ada sebagian orang berpikir bahwa yang harus zakat itu adalah emas, padahal uang yang kita miliki itu hukumnya sama dengan emas yang kita miliki. Dan itu harus kita keluar dari zakatnya 25%, kecil 2%. Tapi lagi-lagi manusia itu memiliki sifat pikir. Kalau tidak dibangun di atas iman. Saya kita masih fakir. Kita mengatakan kalau saya kaya nanti saya boleh hartanya saya melakukan ini dan ini. Cita-cita banyak banget. Ya, coba tanya. Ya sekarang tidak memiliki uang. Kalau antum dikasih uang sekian, apa yang dilakukan? Saya akan melakukan ini. Ketika Allah berikan semua cita-cita yang kita inginkan itu, apa yang terjadi? Karena kita menjadi orang yang paling kecil, paling pelit sedunia. Ya, hanya tidak boleh terjadi pada diri kita. Nah, kita tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya. Karena salah satu hal yang dapat menghancurkan kita itu, kita berkeliling di dalam melihat atau ilmu dalam al-Quran Jannah. Salah satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, karena mereka itu menyukai harta yang berlebihan. Ya, mereka menyukai harta berlebihan. Salah satu hal yang dapat menghancurkan kita di dunia ini, kita menyukai harta berlebihan, jemaah sekalian. Sehingga kita tidak mau mengeluarkan zakat kita tidak mau memberikan anak yatim. Kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin, ya. Makanya musibah, ujian terbesar, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang itu justru ujian harta. Kenapa Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr kenikmatan dulu, baru kesempitan, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, seseorang itu apabila Allah berikan kenikmatan, dia mengatakan Allah telah mempunyai saya. Tapi ketika bila Allah sempitkan kehidupannya, susahkan hartanya, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu lebih berat ujian daripada kefakiran. Yang tidak itu tidak. Jemaah sekalian. Kenapa saya katakan sedemikian? Karena orang yang diberikan kenikmatan yang lebih dalam hartanya itu jauh lebih mudah melakukan kemaksiatan daripada orang yang miskin. Ya, orang yang kaya itu lebih mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah daripada orang yang miskin. Orang yang kaya itu bisa main saja, Bapak sekalian. Dia melakukan PI, melakukan mudah dia. Dia mau beli mudah beli dia. Dan namanya miskin, susah dia. Tidak ada yang bisa dia beli. Dia miskin. Makanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan berdoa menjadi orang kaya. Sujud tidak? Sujud tidak dibawakan. Mana yang jawab? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan keberkahan kepada kita. Bukan kaya, tapi keberkahan. Kalau Allah telah memberikan keberkahan kepada kita, harta yang banyak juga berkah. Harta yang sedikit juga berkah. Berkah itu. Berkah itu harta yang kita miliki menjadikan kita selalu istiqomah di atas jalannya. Berkah itu harta yang kita miliki itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ukur seseorang yang dicintai oleh Allah atau tidak, disayangi oleh Allah atau tidak, bukan diukur dari sedikit dan banyaknya hartanya, tapi diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, para penghuni surga
surga itu tidak dipenuhi oleh orang yang miskin semuanya, juga tidak dipenuhi oleh orang yang kaya semuanya. Tapi surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi mohonlah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, lalu Allah tidak berikan keberkahan dalam kekayaan kita tersebut, maka kita akan melakukan banyak maksiat dengan kekayaan tersebut. Makanya doa yang senantiasa dimohon oleh para nabi adalah doa keberkahan. Semua doa, silakan dicek doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, semua adalah doa-doa keberkahan. Mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu ya tidak harus banyak dan tidak harus sedikit. Allah bisa memberkahi uang yang banyak dan Allah bisa memberkahi uang yang sedikit. Dahulu dengan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tidak makan bersama sahabatnya, dia akan mendapatkan makanan tersebut supaya berkah. Lalu dibagi makan, dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ada sebuah makanan yang tidak akan pernah habis, padahal sudah dibagi-bagi banyak sahabat. Rasulullah SAW ini disebut dengan keberkahan, ya, ini disebut dengan keberkahan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta kepada kita seadanya, sedikit, tapi berkah. Keluarga kita ada yang sakit, ya, keluarga kita bahagia, ya, keluarga kita senang, kemudian tumbuh dengan baik dan seterusnya. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak harta, tapi biasanya Allah tidak berikan keberkahan pada dirinya. Anak-anaknya melakukan maksiat dan kemaksiatan. Ya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengalami kecelakaan. Dia anak-anak sakit-sakitan membutuhkan yang besar dan seterusnya. Ini disebut dengan keberkahan. Jadi, buat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ketika kewajiban zakat itu sudah berkewajiban dari cara kita harus menunaikannya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah al-haji. Kalau dalam hadis ini, haji didahulukan daripada puasa Ramadan. Ya, haji didahulukan daripada puasa Ramadan. Haji ditaruh nomor 4 dalam hadis Rasulullah SAW. Haji qasdul masjidil haram fi ashhuril hajj. Ya, berangkat menuju Masjidil Haram dalam rangka menunaikan manasik haji. Ini satu di antara rukun Islam, satu di antara rukun Islam. Bagaimana ibadah haji kita itu? Sebenarnya orang yang menjalankan rukun Islam yang keempat ini, ya, rukunannya boleh kita keempat maupun kelima, tapi kalau disebut di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan nomor 4 menunaikan ibadah haji. Bahwa sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui, Allah itu tidak mewajibkan kita memiliki harta yang dunia. Allah tidak mewajibkan kita memiliki benda-benda di dunia ini. Tapi Allah mewajibkan kita memiliki ibadah. Ada orang yang memiliki 2 mobil, satu mobil harganya 200 juta, 600 juta, 2 mobil sudah selesai lebih. Tapi hingga saat ini dia belum juga menjalankan. Sama tidak itu buat saya. Sama. Jangan minta kepada Allah Subhanahu. Bahkan Allah itu tidak mewajibkan kita untuk memiliki rumah kayak itu di dunia ini. Ya, Allah itu mewajibkan kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, menyiapkan tempat tinggal bagi anak dan istri kita dan orang tua kita. Tempat tinggal itu tidak harus dibeli. Tempat ini bisa menyewa, bisa meminjam, ya. Ada
Artinya tidak ada kewajiban. Allah tidak mewajibkan kita untuk membeli rumah. Kalau Allah wajibkan kita untuk membeli rumah, pastilah sebagian besar kaum muslimin itu telah berdosa. Karena tidak semua orang mau membeli rumah. Tapi kalau ibadah haji ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Bagi mereka yang mampu, ya, bagi mereka yang mampu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya jual rumah saya, jual mobil saya, kemudian saya mendaftar haji? Maka jawabannya, hal itu adalah perkara yang benar dari dalam agama Islam. Hal itu adalah perkara yang benar dari dalam agama Islam. Karena kita di dunia ini tidak wajib memiliki kendaraan, tidak wajib memiliki rumah. Karena bertakbir itu tidak harus memiliki. Tetapi ibadah haji hukumnya wajib. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, mereka orang-orang yang telah diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menunaikan ibadah haji, maka dia itu meninggal dalam keadaan meninggal seperti meninggalnya orang Yahudi dan Nasrani. Sunnah, berat sekali dari bawah sekalian. Maka mari kita lihat kita. Ya, kita lihat kita. Kalau ternyata sampai sekarang ini kita belum menunaikan ibadah haji dan sesungguhnya kita itu sudah memiliki kemampuan dalam menunaikan ibadah haji, yuk buru-buru sebelum ajal menjemput kita. Kalau kita mampu membayar ibadah haji yang langsung berangkat, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Karena kita mampu. Tidak ada salahnya dalam hal tersebut. Jangan kita mampu, tapi kita daftarnya itu ya murah. Dan ini menunggu waktu yang cukup lama. Ya, kalau orang Bekasi, kalau daftar haji harus menunggu berapa tahun? 20 hingga 25 tahun. Bahkan terakhir kalau nggak salah 35 tahun. Bahwa kalau daftar biasa usia sudah 40 tahun, 40 tambah 20 berapa? 60 tahun. Nah, ya kan? 60 tahun. Ya, bisa boleh berasa tidak? Ya, kita nggak tahu usia kita sampai mana. Kecuali kalau memang kita mampunya mendaftar haji yang baik dan tersebut. Kalau tidak mampu memiliki harta yang lebih untuk berangkat saat ini juga melakukan itu, jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, Bapak sekalian. Karena itu adalah salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Allah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan bagi siapa mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian rukun yang kelima adalah shaum Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah rukun yang kelima. Boleh kita letakkan pada rukun yang keempat. Boleh kita lakukan. Yang penting puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umatnya di tahun kedua setelah hijrah Rasulullah SAW ke kota Nabi. Berarti tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya, sebelum ke kota Madinah Rasulullah tinggal di mana? Jadi tinggal di kota Makkah. Makanya ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah-surah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Surah Madaniyah ada surah-surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Nah, rukun yang terakhir ini adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, ayyuhalladzina
kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang menunjukkan wajibnya seorang muslim balik kemudian berakal untuk menunaikan puasa Ramadan. Ada ini usianya sudah pada balik atau belum? Sudah? Apa itu balik? Siapa yang bisa menjawab? Baik yang disebut balik. Ada yang bisa menjelaskan kenapa aku bilang saya sudah balik? Siapa ini namanya? Raihan. Nah, kenapa seseorang itu disebut, kenapa seseorang itu bisa disebut sebagai seorang yang telah balik? Raihan supaya tidak tidur. Santai ya. Silakan. Kenapa seseorang itu dianggap sebagai seorang yang telah balik? Ayo, boleh diskusi. Sudah. Yang pakai kata-kata, saya namanya Gali. Kapan seorang itu disebut sebagai seorang yang telah balik? Udah mengalami mimpi basah. Nah, Masya Allah, sudah mengalami mimpi basah. Tadi dulu kemudian ada yang nyiram air gitu. Nah, yang belum mengalami apa ini? Yang sudah mengalami itu menunjukkan bahwa antum itu sudah balik. Ya, Masya Allah, kalau dia sudah balik, sudah mimpi basah. Ya, tidur, kemudian mimpi sesuatu, kemudian keluar sperma, basah celananya, ya. Ada aromanya. Sperma itu memiliki aroma yang kuat, ya. Sentral, memiliki aroma yang sangat kuat sekali. Antum akan menciumnya. Maka saat itu pula antum itu dihukumi telah balik, ya. Dan antum harus melakukan kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, di antaranya puasa dalam bulan Ramadan. Agar tidak balik, maka tidak boleh meninggalkan salat, tidak boleh meninggalkan puasa. Ya, jangan sampai gara-gara malamnya tidak sahur, kemudian paginya tidak mau berpuasa. Karena sahur itu tidak wajib hukumnya, ya kan? Tapi kalau puasa wajib atau tidak? Wajib. Sahur itu hukumnya sunnah. Kalau ternyata pada Allah kita tidak sahur, lalu sudah ada subuh, maka tetap harus kita berpuasa karena malamnya kita sudah berniat. Jangan gara-gara kita tidak sahur kemudian kita ngambek kepada orang tua, kemudian kita tidak mau berpuasa di hari tersebut. Yang berdosa bukan orang tua kita, tapi yang berdosa antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berani meninggalkan sebuah kewajiban yang merupakan salah satu rukun Islam. Ya, dari sekarang harus dipahami dengan baik ini. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Di antara keistimewaan puasa di dalam bulan Ramadan itu, apabila seseorang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi ini 5 rukun yang harus kita lakukan dengan baik. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berangkat ke Baitullah bagi yang mampu, kemudian melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Ini yang disebut dengan arkanul Islam,
Rukun ini, rukun Islam. Kalau kita tidak lakukan satu dari 5 rukun ini, Islam kita akan boleh. Islam kita akan